Kebocoran oli Honda Brio, dan ini akan berlaku pada semua Honda Brio yang ada di Indonesia. Sama aja nanti kasusnya akan seperti ini. Jadi karena usia dan karena sil-silnya sudah minta diganti. Akibatnya ya seperti ini, olinya udah bocor-bocor, rembes-rembes, itu semua pasti waktunya perlu perbaikan. Ini Honda Brio dari Pati. Jadi ini masih pemeriksaan, terus kita lanjutkan estimasi dan kita lanjut bongkar-bongkar. Nih VTEC-nya ya. Ini motor VTEC-nya juga udah basah-basah. Intake manifoldnya juga kotor. Tuh kondisinya seperti ini. Nah, kita bersihkan semua nanti, terus kita bisa lakukan test drive. Yang bocor itu dari plug noken asnya atau camshaftnya sebelah sini nih, di bawah throttle body ya. Terus motor VTEC-nya juga kita lepas, cover valve-nya juga kita lepas, dalamnya kuinclong bening, waduh, mulus. Nah ini setelan klepnya segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Pagi ini kita lagi ada mobil Honda Brio. Ini beliau rumahnya dari Pati. Jadi mobilnya sempat dulu di Jepara waktu kita ngadain free check. Beliaunya juga melakukan free check di Jepara, jauh-jauh dari Pati ke Jepara. Lah hari ini lebih jauh lagi karena beliau mau servis mobilnya di tempat kita dari Pati ke Karanganyar. Perjalanan kurang lebih 3 jam sampai 4 jam ketika kita lewatnya Sukolilo, Pati, kemudian tembus Purwodadi atau Grobogan, lanjut ke Sragen, lanjut ke Karanganyar. Sekarang kita cek mobil ini apa aja yang dikeluhkan beliau. Jadi kita komunikasi terutama masalah kebocoran oli ya mobil ini ya. Nanti kita lihat kilometernya. Nah kita lihat ini. Ini mobil sudah full anti karat kalau kita lihat. Nih di sini ada anti karat-karat. Terus kemudian, nah ini nih. Ini seal cover valve ini jelas bocor karena di sananya tuh basah, bawah-bawahnya tuh basah semuanya sampai ke bawah-bawah sini. Ini kelihatan nggak Mas ya? Sini. Nah, sini. Terus di bawah VTEC juga. Ini VTEC nih ya, motor VTEC-nya di sini nih. Ini. Nah, ini udah mulai basah semua ke bawah sampai ke bawah. Mas coba di kolong ke bawah ya, ke bawah, kolong bawah itu basah-basah semua. Jadi memang posisi mobil yang usianya seginilah, artinya ya sudah mulai di atas 5 tahun, biasanya hampir keseluruhan mulai bocor-bocor. Ini karena posisi yang bocor itu kan dari atas sampai ke bawah. Penanganannya tentu kita sudah sampaikan ke beliaunya, kita tanganin itu bagian atas terlebih dahulu. Jadi yang sil-sil bagian atas kita tangani. Karena apa? Kalau kita langsung ke semuanya ya biayanya juga lumayan juga, karena kita harus turun transmisi juga. Karena ada sil askrek belakang kan di situ. Sedangkan biasanya setahu saya ini yang paling rawan bocor itu udah seal cover valve. Kemudian sil VTEC-nya ya, motor VTEC-nya ini. Kemudian ini plug ini loh Mas. Di Honda itu selalu ada plug di belakang sini, itu camshaft ya, lurusnya camshaft gitu ya. Di situ tuh ada plugnya, ada o-ringnya. Nah kalau yang sebelah kanan kan di sini nih, ini sebelah kanannya. Jadi posisinya di sebelah sana itu ada o-ringnya, ada besinya gitu. Nah itu ada o-ringnya. Nah, ini juga ada o-ringnya, tapi dia plastik kalau yang sebelah kanan. Ini nggak bocor yang sebelah kanan, tapi yang sebelah sini di bawah throttle body itu juga ada plugnya. Itu sering bocor juga, itu o-ring masalahnya. Nah selain kebocoran ini, beliau juga minta tolong dicekin businya, tolong filternya, tolong sistem radiatornya atau sistem cooling sistemnya. Kalau memang perlu dilakukan penggantian, tolong konfirmasi, terus kita lakukan estimasi berapa kerusakan biayanya, harga spare part berapa, nanti bisa komunikasi. Dan kemarin juga ada ceritane teman kita juga yang dari sini itu punya Brio di daerah utara sana. Beliaunya habis ganti engine mounting karena posisi kan jebol di jalan, dan ketika digas itu kan ada getaran gede-gede gitu. Terus berikutnya lagi digantilah karena takut di sana, diganti harga 700.000.
Nyatanya setelah diganti getaran tuh di dalam malah kerasa ketika langsam. Cuman suara angkatan pas digas itu nggak dok lagi karena kan engine mountingnya udah baru. Cuma ketika langsam itu langsung bunyi bruk. Jadi memang engine mounting ini kalau saran saya beli yang original aja sekalian gitu. Jadi nggak mindo gaweni, nggak 2 kali beli. Akhirnya kemarin kita beliin lagi yang original itu harganya 700.000. Kita pasang seperti ini sudah selesai. Jadi beli 2 kali engine mounting 700 ribuan kan sayang ya. Gitu. Ini kaki-kaki kalau ngelihat ya. Kalau ngelihat dari kejadiannya itu sudah dibongkar itu kaki-kaki, perbaikan kaki-kaki. Rack steernya itu bongkaran karena kalau dari sini itu kan kelihatan ya kawat ini nih. Tuh ya, kawat boot karet steernya ini sudah diganti pakai kawat. Jadi sudah gantian pakai kawat, terus baut-bautnya itu sudah pernah bongkaran. Jadi ini beliau juga kemarin konfirmasi habis di servis kaki-kaki habis 2,5 juta atau berapa gitu untuk perbaikan kaki-kaki plus ganti shock bagian belakang. Sekarang giliran kita tugasnya adalah mencari kerusakan-kerusakan yang bisa jadi permasalahan besar. Jadi kita antisipasi biar mobilnya nggak terlalu parah. Kalau memang oli bocor ya kita perbaiki, yang mana yang bocornya kita perbaiki. Jadi kita lakukan pembongkaran bagian atas aja, cover palep, VTEC, kemudian plak bagian bawah throttle body kita bersihkan semuanya, kemudian kita lanjut tes jalan lagi sehari 2 hari untuk memastikan nggak ada bocor di crankshaft belakang. Kalau sampai crankshaft belakang atau karter yang bagian bawah ya agak banyak lagi biayanya. Sekarang ini beliau juga ngeluh walaupun habis servis kaki-kaki katanya bagian belakang masih ada bunyi gluduk-gluduk atau gruk-gruk. Nah, kita lakukan tes jalan. Ayo. Suaranya agak kasar ya? Pas berjalan. Ini kita temukan suaranya agak kasar sebenarnya mobil ini. Kalau saya gas-gas itu ada gerak gitu. Oke. Sekarang kita jalan dulu. Nah, kita hidupkan. Kalau nanti ternyata kasarnya dari setelan klepnya, Brio ini kan kita bisa setel klepnya, kita setel manual klepnya. Kita tes jalan dulu. Panas enggak ini? Keringetan aku. Panas apa ora sehat tuh. Mana nih suaranya? Masanya bunyi semua ini. Nah, ya ini masalahnya depan rumah itu kan batu-batu. Kalau diinjak roda itu kadang kan lepas gitu kan. Jadi ya mohon maaf gitu suaranya. Oke, kita lanjut tes jalan. Ini kilometer 76 ribuan. Wah, ini suara ban apa suara bearing roda ya? Tapi kalau kita lihat sejarahnya mobil ini kan posisi habis kaki-kaki ya. Masih ada gluduk-gluduknya sih. Rasanya tuh keras gitu. Karena ini ban sama pelek kan udah diganti ya. Dan itulah kadang-kadang kan saya sudah selalu konfirmasi kalau kita itu ganti ban jangan tanggung-tanggung ya, jangan yang jelek lah, minimal ya di tengah-tengah ataupun yang bagus sekalian. Kenapa? Karena biar nggak beli 2 kali juga gitu loh. Akhirnya kalau kita beli ban biasa yang murah, ban itu masih tebal tapi posisinya menimbulkan bunyi yang nggak enak di dalam gitu kan. Akhirnya nggak tahan juga kan kitanya di dalam itu suara ban wuk gitu. Akhirnya mau nggak mau ya ganti lagi ban yang bagusan. Akhirnya 2 kali buang-buang uang gitu loh. Ini kita sering sekali temukan kondisinya seperti itu. Nah, ini ada suara wuk gitu ya, karena karakter ban juga ya teman-teman ya. Teman-teman kalau beli ban itu kalau bisa yang halus aja kembangannya. Kalau nggak mau yang suara bannya itu kasar, ya yang halus. Tread bannya itu, permukaan ban itu kan ada model-modelnya itu yang halus-halus aja. Kalau modelnya jalannya jalan aspal terus ya,
Kecuali kalau teman-teman jalan-jalan tanah segala macam ya pakai yang ban MT yang bener-bener itu untuk jalan tanah, jadi nggak menimbulkan bunyi ketika di jalan aspal seperti ini. Ya ini suara bannya yang masuk ke dalam itu suaranya dan ini baru kecepatannya cuma 50 km per jam. Nah ini kan juga di aspal. Gimana ceritanya kalau kita bisa jalan di cor-coran di tol gitu? Wah suaranya berisiknya kayak apa gitu kan. Akhirnya ketika kita turun dari mobil tuh rasanya tuh kayak keluar dari pabrik gitu kan. Suaranya wong di dalam kan. Kan nggak nyaman banget kalau untuk perjalanan jauh. Bayangin aja perjalanan 7 jam 8 jam dengan kita kebisingan suaranya tuh di kuping itu wong selama 8 jam sini Jakarta gitu kan 8 jam atau ya 6 jam lah kalau paling cepet-cepet gitu kan. Itu suaranya kan wong kayak ada tawon di kuping kita kan gitu kan. Itu selama 8 jam seperti itu kan apa nggak tersiksa kitanya. Gitu. Makanya kalau teman-teman beli apa namanya? Ban ataupun spare part ya harapannya belinya yang bagus sekalian aja biar nggak 2 kali kerja. Ini sih saran ya, tapi kalau ya mas enek yo kuwi sone yo kuwi tuku disyukuri ya itu beda cerita. Namanya yang penting teman-teman tahu ya ketika kita beli ban yang biasa ataupun kembangannya yang besar itu kan gagah kadang-kadang gitu kan, tapi itu menyebabkan bunyi nantinya. Itu kan kita kalau udah terima wis gak apa-apa wis arep muni kasar arep muni ngene arep muni ngono tak terima wis gitu ya itu beda cerita. Nah, artinya teman-teman sudah tahu sebelum beli udah nerima kekurangannya ya enggak apa-apa, beli aja wong suka kok, suka saya duit saya gitu ya enggak apa-apa. Kalau kita kan ini orang mending ceritanya gitu kan ya, mending yang aman gitu. Kalau cari sesuatu kan kita cari yang aman aja lah. Ini mereknya, aduh, nggak usah ceritain merek berarti bannya ya. Yang jelas pelek sama ban bukan standar lagi. Nah, kalau jalan halus suaranya ya begitu, kurang nyaman. Rem oke, masih oke sih rem. Manual transmisi, kopling masih lumayan. Ini sebenarnya kalau Honda itu koplingnya bisa ringan banget, tapi ini menurut saya koplingnya udah nggak ringan lagi. Indikasinya kalau kopling sudah nggak ringan lagi, ya paling udah 50% gitu kan. Karena ini kan udah 76, biasanya memang 80.000 itu kopling itu nggak cuma Brio aja. Avanza pun biasanya juga udah mulai keras gitu kan, udah mulai memegelin kaki gitu loh. Nanti kalau udah diganti baru lagi ya insya Allah udah ringan lagi. Ini kalau dibiarkan sampai nggak bisa diganti gitu koplingnya sampai 100.000 kilo, wah kayak ngedak batu itu loh koplingnya, tambah kerasnya pol. Jadi kalau udah diganti ya udah enteng lagi. Tapi ya seperti itu lagi, itu kan siklus namanya, siklus kondisi mobil seperti itu. Ketika sudah waktunya ganti pasti ada yang dirasakan. Ketika diganti enak lagi, tapi nanti kemudian dipakai ya akan rusak lagi. Begitu siklusnya. Kita jalan jelek, ini mau sampai rumah kan jalannya jelek ini kita. Kita belum temukan sih, kita belum temukan suara yang dikeluhkan gluduk-gluduk sih. Cuma emang ya kalau jalan jelek gini udah gluduk-gluduk banget tuh. Depan sih ini, belakang sih ora ya. Tekanan bannya berapa ya, kayaknya keras juga sih. Gitu kalau kita cari bunyi-bunyi. Kemarin itu kita nyari bunyi-bunyi itu bongkar pasang sampai 10 kali itu loh. Udah ketahuan yang bunyi remnya, tapi kita perbaiki, kita pasang bannya, kita tes lagi, masih bunyi lagi, balik lagi, itu sampai 10 kali nyarinya. Oh ada, tapi ini depan kayaknya deh bunyinya. Duduknya depan ini, bukan belakang, tapi bapaknya ngeluh belakang kan. Oke, itu solunanya dikeluarkan, dicuci aja masih. Kita cek dulu ini kondisi di apa sini mesinnya, kelihatan nggak di sini ya? Di luar aja lah, biar terang. Oke, kita keluar lagi. Oke.
kata beliaunya aja ter gitu loh kalau habis. Ini apa dari sininya, apa dari setelan apa namanya ini. Terus kemarin saya bilang mungkin dari reservoir radiator, katanya sudah diganjel, udah kenceng juga, udah dikencengin sama beliaunya. Oke. Oh, ini radiatornya kurang presisi apa karetnya, jadi nanti kita buat presisi lagi karetnya. Ini udah gojlak. Di gojlak ini juga menimbulkan bunyi gledek gitu. Suaranya kita dengar dulu. Olinya kemana-mana ya, basah semua ya. Oh, ini juga ini nih kita temukan ya, kleman dari ini dia nih. Ini nih. Ini. Nih. Jadi ceritanya kemarin habis bongkar itu, kemungkinan ini ya. Nih, bunyi nih. Habis bongkar itu klemannya ini nggak dikembalikan atau udah patah klemannya ini. Nah, ini. Oh, udah patah klemannya nih. Klemannya udah patah. Jadi kleman ke apa namanya, kleman selang rem yang ke sasis itu patah. Jadi ketika kena goyangan getaran tuh dedet juga, bunyi juga. Nanti kita perbaiki, coba kita lakukan perbaikan biar dia nggak getar lagi. Ini sih nanti kita setel aja ke labnya, kita cek labnya. Kalau masih normal ya oke. Pemakaian oli nanti kita cek juga, olinya beliaunya pakai yang SAE berapa. Jadi memang kondisinya seperti itu teman-teman. Jadi kita kalau masalah bunyi-bunyi kita harus cari langsung ke unitnya, karena tidak bisa kalau bunyi-bunyi itu by phone kan banyak sekali ya yang kirim video, kirim bunyinya ini dari mana, atau saya dengerin lewat HP saya tuh, setahu saya ini bunyinya dari speaker HP, saya bilang gitu. Tapi kan nggak mungkin saya bilang gitu, artinya video itu kan saya dengerin gitu ya, bunyinya dari mana nih. Tapi kan saya itu cuma membayangkan seolah-olah saya di sana. Itu ilmu Merogo Sukmo gitu ya. Jadi karena saya membayangkan seolah-olah saya di sana, saya cari bunyinya pakai feeling aja gitu kan, sambil dengerin di video itu suaranya daerah mana gitu kan. Tapi itu kan nggak bisa akurat karena namanya ilmu mulah malih gitu. Jadi malih rono malih rene gitu akhirnya. Karena yang mobil datang seperti ini kita cari bunyi-bunyinya pun itu juga nggak semudah membalikkan telapak tangan kalau udah ngomong bunyi-bunyi. Kita cari satu-satu tuh banyak yang menimbulkan bunyi. Kemudian kita jalan lagi, kita mundur lagi, kita jalan lagi, mundur lagi. Itu kita lakukan berulang-ulang sampai kita pastikan bunyinya itu ada di sebelah depan, bagian sini. Ya itu kita fokus di sana cariin gitu. Nah itu yang seperti itu yang sulit gitu. Makanya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya pelit ilmu atau pelit apa ya. Tapi kalau udah mulai bunyi-bunyi, kirim video, Mas ini bunyi dari mananya. Nah ilmu saya Merogo Sukmonya belum bisa kalau kayak gitu. Jadi kita harus datang ataupun pas saya ke sana hadir gitu ya, insya Allah kita cari pelan-pelan. Bukan berarti saya hadir pun juga bisa menyelesaikan masalah, belum tentu, karena kita juga manusia biasa ini ceritanya gitu. Oke, hari ini kita langsung eksekusi mobilnya, kita protolin, terus kita lepasin, kita bersihkan, dan selanjutnya kita tes lagi. Nah untuk Sirion kita sudah tes jalan yang bongkar mesin kemarin, permajaan. Alhamdulillah nggak ada kendala, cuman kendalanya tuh banyak permintaan yang kecil semua harus dicekin, itu yang membuat kita jadi agak lama. Karena mulai dari terot kaki-kaki ya, terot, long terot, rack end, stabilizer, bushing arm atas, bushing arm bawah, shock, stopper, kemudian sporing, balancing, link stabil, karet stabil, itu semuanya suruh ngecekin. Sampai bangku juga suruh ngecekin, suara-suara mesin suruh ngecekin, panbel suruh ngecekin, bearing semua suruh ngecekin. Jadi hampir semua per komponen, per item itu minta tolong dicekin di luar komponen mesin yang kita remajakan. Ini sudah mulai ada bau-bau oli ikut terbakar, jadi kita langsung eksekusi aja. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu-satu saudara,